Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya kalau kita mau jujur, setiap orang dapat menentukan banyak hal dalam hidup ini. Ingat, Tuhan sudah beri kuasa kepada kita. Berkali-kali Tuhan bilang begini, aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Pilih. Berkali-kali Alkitab bilang pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Jadi dari sini saya harus ambil kesimpulan sederhana ini, bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menentukan banyak hal. Apakah kemudian hidup kita penuh mujizat? Apakah hidup kita penuh kekurangan? Saya khawatir seringkali persoalannya bukan pada Tuhan lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan hanya menyediakan yang terbaik. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar, apa yang dapat disebut kebajikan dan patut dipuji, itu sebetulnya rancangan-rancangan Tuhan. Bahkan Alkitab bilang apa? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, pada dasarnya rancangan Tuhan selalu baik. Kalau kita bilang, ya ini mungkin karena serangan setan, loh memang kita tahu bahwa rancangan setan selalu jahat, tetapi manusia diberi kuasa. Alkitab bilang apa? Lawan iblis maka iblis akan lari. Alkitab bilang apa? Roh di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Tetapi seringkali kita tidak menentukan peran yang tepat dalam hidup kita, karena pada dasarnya kita dapat menentukan, tetapi ketika kita tidak mampu mengambil keputusan ini, nah ini yang menjadi gagal. Apa yang kita tentukan? Saya pelajari gini, apakah saya mau tersenyum atau saya mau menangis? Itulah keputusan saya. Saya bangun pagi di tengah masalah bagaimanapun, saya mau tersenyum atau saya mau menangis, itu kan tergantung saya. Dan jawaban saya cuma sederhana, bodoh sekali kalau saya bangun pagi lalu saya memilih untuk menangis. Kenapa? Iya tapi kan pendeta masalah saya berat, lu masalah saya banyak. Loh, menangis menyelesaikan masalah enggak? Ya tapi sih enak udah nangis. Loh mana bisa enak saudara-saudara? Kesannya enak, tapi itu tipuan iblis. Makin kita nangis makin kita lemah. Makin kita nangis pikiran kita makin pendek. Makin kita nangis makin kita kecewa. Makin kita nangis makin kita diikat oleh segala kesedihan dalam hidup kita. Jadi karena itu mau ada masalah apapun kita tersenyum. Kita tahu Tuhan gak pernah mengecewakan kita kok. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya kok. Kita tahu kok bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Artinya kita tersenyum karena kita tahu Tuhan pasti membela kita. Kita tersenyum karena kita tahu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kita tersenyum karena kita tahu the end of the day, kemenangan selalu terjadi buat orang benar. Haleluya. Berarti kita dapat menentukan. Jangan ditentukan oleh masalah, jangan ditentukan oleh serangan iblis, jangan ditentukan oleh persoalan kehidupan, jangan ditentukan oleh suasana hati kita. Kita dapat menentukan apakah saya mau tersenyum atau saya menangis. Berarti kalau sudah menangis hari ini, itulah keputusan yang kau ambil. Tapi kalau sudah tersenyum, itu juga keputusan yang sudah ambil hari ini. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, tersenyumlah, karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi ingat, kita dapat menentukan apakah kita mau tersenyum atau menangis. Yang kedua, kita dapat menentukan apakah saya mau bersemangat atau saya mau putus asa. Ya tapi pendeta, orang ngomong tentang saya begini-begini, orang memfitnah saya. Loh, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau semangat atau saya mau putus asa tidak tergantung omongan orang, tapi tergantung suasana hati kita. Oh, Paulus berkata, kalau aku mau bermegah di dalam kelemahanku, karena justru di tengah kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Artinya apa? Paulus memilih
untuk tetap bersemangat. Daud berkata, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia tidak memilih untuk putus asa, dia memilih untuk semangat. Orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang memilih untuk tetap bersemangat. Yang ketiga, kita juga dapat menentukan apakah kita mau mengampuni atau dendam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ingat iya ya, Bapa sudah mengampuni kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Berarti kita diingatkan, kalaupun manusia mereka rekakan yang jahat, Allah mereka rekakan yang untuk kebaikan. Artinya apa? Buat apa saya dendam? Dendam hanya merusak suasana hati saya. Dendam hanya membuat jiwa saya tertekan. Berarti saya mau mengampuni karena Kristus juga sudah mengampuni saya. Haleluya. Yang keempat, kita juga dapat menentukan apakah saya mau berpikir positif atau saya mau kecewa. Bisa saja saya, kok gini ya istri saya, kok gini ya suami saya, kok gini ya mertua saya, kok gini ya anak-anak saya. Akhirnya saya kecewa. Tapi saya juga bisa berpikir positif. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan istri seperti ini supaya saya lebih belajar lagi. Tuhan memberikan suami seperti ini supaya saya lebih mengandalkan Tuhan. Saya diberikan Tuhan mertua seperti ini supaya saya lebih mengarahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, supaya saya hanya bersandar pada Tuhan dan senantiasa menguasai diri dan jadi tenang dalam segala keadaan. Belajarlah berpikir positif, karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksud baik yang Tuhan inginkan buat kita. Haleluya. Dan yang kelima, kita juga dapat menentukan apakah saya mau bangkit ataukah saya mau gagal. Oh, orang-orang yang gagal bukanlah orang-orang yang tidak punya kelebihan, dan orang-orang yang berjalan dalam kemenangan dan kebangkitan yang dahsyat bukan karena tidak punya kekurangan, tetapi yang satu dia biarkan jiwanya tenggelam dalam kegagalan, tapi yang lain dia biarkan kuasa Tuhan membangkitkan dia untuk mengalahkan setiap kegagalan dan berjalan kemenangan. Makanya selalu saya bilang, orang berhasil bukan tidak pernah gagal, tapi dia tidak mau diikat oleh kegagalan. Dia tidak mau menyerah dengan kegagalan. Dia tidak mau biarkan kegagalan terus-menerus menjajah hidupnya. Dia bangkit dari kegagalan. Dia rebut kemenangan sesuai yang dijanjikan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang aku memperhadapkan berkat dan kutuk. Artinya apa? Bukan Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Kenapa? Karena Dia sudah memberi kuasa itu kepada kita. Sekarang lewat kuasa yang sudah Dia berikan, lewat berkat yang sudah Dia berikan, Dia bilang, aku memperhadapkan kepadamu berkat atau kutuk. Tinggal kita yang memilih mana yang kita mau pilih. Nah, ini yang kita mau belajar dalam pembahasan aku memperhadapkan berkat dan kutuk. Kita mau sama-sama belajar ya, ulangan 11 ayat 26, ulangan 11 ayat 26 sampai 32, ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan, ulangan 11 ayat 26 sampai 32. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang kau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah, saya ulangi sekali lagi, haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal, dekat pohon-pohon terbantin di Mor. Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas buat kita bahwa pada dasarnya Tuhan memberikan free will, kehendak bebas buat kita, sehingga ketika hidup kita diberkati atau dikutuk sebetulnya bukan lagi tergantung Tuhan, tetapi yang pertama tergantung iman kita. Apakah kita mau mengimani hal yang baik, atau kita selalu mau mengimani wah jangan-jangan penyakit saya nggak bisa sembuh, jangan-jangan rumah tangga saya nggak bisa pulih, jangan-jangan suami saya nggak bisa bertobat, jangan-jangan penyakit saya nggak bisa disembuhkan. Lalu Alkitab berkata,
Apa yang kau pikirkan itu yang akan menimpa engkau. Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jadi karena itu biarlah kita beriman untuk hal-hal yang baik, beriman untuk hal-hal yang membangun, beriman untuk hal-hal yang dahsyat. Haleluya. Yang kedua, dia tergantung keputusan-keputusan kita. Saya mau memutuskan apa? Saya mau memutuskan untuk tetap hidup dekat sama Tuhan, atau saya mau kompromi dengan dunia? Saya mau memutuskan untuk pegang janji Tuhan atau percaya omongan manusia, ya kan? Jadi tergantung keputusan kita. Dan yang ketiga, tergantung juga apa? Komitmen kita. Maukah kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya kan? Maukah kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan? Maukah kita hidup dalam kasih? Maukah kita tetap bertahan di dalam iman apapun yang terjadi? Jadi yang pertama tergantung iman kita, yang kedua tergantung keputusan-keputusan kita, yang ketiga tergantung komitmen kita, dan yang keempat juga tergantung pertobatan kita. Jangan sampai kita sudah masuk gereja, jangan sampai kita bilang kita cinta Yesus, tetapi masih juga hidup dalam dosa, masih juga tidak mau bertobat, masih juga melakukan tindakan-tindakan yang Tuhan gak suka. Waktu kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan juga akan dicurahkan luar biasa. Selanjutnya yang kelima, tergantung apa? Tergantung kesetiaan kita. Karena kita bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah akan beroleh selamatnya. Berarti bukan hanya Tuhan mau kita cinta dia, tetapi kita setia sampai pada akhirnya. Haleluya. Dan yang keenam, tergantung apa? Tergantung perubahan hidup kita. Sehingga Paulus berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Paulus berkata apa? Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Artinya apa? Ada perubahan yang radikal, ada perubahan yang total. Berarti ada 6 hal yang menentukan apakah saya mau hidup diberkati atau saya dikutuk. Yang pertama, iman kita. Yang kedua, keputusan-keputusan kita. Yang ketiga, komitmen-komitmen kita. Yang keempat, pertobatan kita. Yang kelima, kesetiaan kita. Dan yang keenam, perubahan hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Saya khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa Tuhan boleh terus bekerja. Mereka yang taruh tangan kanannya di dada, sehingga kami tahu bahwa kami harus terus berjalan dalam iman, mengambil keputusan yang tepat, selalu bertahan dan setia, bertobat sungguh-sungguh, dan akhirnya kami siap untuk berubah dalam segala hal. Kami mempertahankan komitmen kami untuk sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.